Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marudin dari kelas C, Stambuk D1A1 19063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategik. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang tugas manajer dan fungsi manajemen. Terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa itu manajer. Manajer yaitu orang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih oleh pemilik perusahaan untuk memimpin, menjalankan fungsi-fungsi manajemen atau perusahaan. Ada 3 tingkatan manajer, yaitu manajer puncak, top manager, yakni pemimpin tertinggi dalam perusahaan. Manajer menengah, middle manager, yaitu sekelompok orang yang masing-masing memimpin divisi atau bagian-bagian tertentu dalam perusahaan. Dan manajer rendah, lower manager, yaitu kepala bagian atau seksi-seksi di dalam perusahaan. Adapun tugas manajer pertama itu di dalam perencanaan atau planning. Ada 8 yang harus direncanakan, yaitu modal, manusia, mesin atau alat-alat material, masa, waktu, metode. Dalam organisasi dikenal ada 4M yang harus dikerjakan, yaitu mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan, memilih orang yang dianggap mampu melaksanakan masing-masing kelompok pekerjaan itu, memberi tugas kepada orang-orang sesuai keahlian dan keterampilannya, dan menjadwalkan pekerjaan, yakni menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan dikerjakan, di mana akan dikerjakan. Dalam actuating tercakup 6M, yaitu memberi petunjuk bagaimana suatu pekerjaan akan dilaksanakan, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan bahan dan teknologi, mengatur ketersediaan dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan, membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proyek, memproses bahan-bahan yang telah tersedia. Dalam controlling dilaksanakan 4M, yaitu mendeteksi ada tidaknya penyimpanan antara apa yang dilaksanakan dengan rencana yang ada, meluruskan atau memperbaiki kembali hal-hal yang menyimpang, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta mengukur proses dan hasil yang dicapai pada setiap tahapan rencana. Adapun tambahan tugas manajer, yaitu sebagai pembaharu atau inovator, ya artinya seorang manajer harus secara kreatif dan inovatif untuk menemukan cara-cara baru dan cerdas untuk diterapkan dalam perusahaan yang dipimpinnya. Sebagai perwakilan dari perusahaan yang dipimpin, sebagai representatif, seorang manajer harus melakukan kegiatan-kegiatan mulai yang sifatnya ringan, misalnya menghindari undangan dari luar sampai kepada kegiatan yang memerlukan penalaran dan kepiawaian, misalnya melakukan perundingan atau negosiasi dengan pihak lain. Adapun fungsi-fungsi manajemen, secara umum ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu planning. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dan tentunya tujuan manajemen tidak akan tercapai. Yang kedua yaitu organizing. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dalam arti manajemen bertugas untuk mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan pengorganisasian itu sendiri secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu actuating. Actuating adalah proses pelaksanaan. Yang keempat yaitu controlling. Ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Itulah tadi pembahasan tentang
tugas manajer dan fungsi-fungsi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhir dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys.